Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 AKL 2 kelas B akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Bank Partnership and Liquidity Crisis oleh Sung Ho Choi, Yong Kyu Kam, Jun Ho Park, dan Ho Jong Shin. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Ada yang pertama Hari Purwanti NPM 092, yang kedua Nida Fadila NPM 105, yang ketiga Alif Yasya dari Kirana NPM 108, yang keempat Rizky Melinawati NPM 110, yang kelima Titania Indasari NPM 114, dan yang keenam Riri Novitasari NPM 119. Saya Riri Novitasari NPM 18013010119. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki hubungan antara integrasi perbankan dan manajemen likuiditas. Untuk mengukur konektivitas bank, peneliti menggunakan jumlah kemitraan yang diproyeksikan melalui pengaturan pinjaman sindikasi, di mana mereka berfungsi sebagai pengatur utama. Jika bank membangun lebih banyak kemitraan bisnis melalui pengaturan pinjaman sindikasi, mereka yang mengalami tekanan pasar lebih mungkin menghadapi peningkatan biaya pendanaan. Bank-bank dengan lebih banyak mitra terbukti memiliki rasio cakupan likuiditas yang lebih rendah, menunjukkan bahwa kemitraan bisnis menciptakan disinsentif terhadap manajemen risiko likuiditas. Di tengah krisis keuangan 2007-2009, banyak bank mengalami masalah pendanaan yang parah akibat penguapan likuiditas dan pasar antar bank yang membeku. Dalam studi bisnis, antar bank yang dibentuk melalui pengaturan pinjaman sindikasi sebagai ukuran utama untuk hubungan antar bank, dan secara empiris menyelidiki bagaimana hubungan bank yang berkembang dengan mitra bisnisnya mempengaruhi kerentanannya terhadap goncangan likuiditas di bawah tekanan pasar. Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan jumlah kemitraan bisnis antara bank lead arranger dan lembaga keuangan peserta individu yang dibentuk melalui pengaturan pinjaman sindikasi sebelumnya. Peneliti mempertimbangkan semua kesepakatan pinjaman sindikasi yang diatur oleh bank lead arranger dari 5 tahun terakhir hingga tahun sebelumnya dan menjumlahkan jumlah kemitraan bisnis dari kesepakatan tersebut. Terakhir, peneliti mengumpulkan jumlah kemitraan pinjaman sindikasi dari masing-masing bank pengatur penentu di tingkat bank holding company. Dalam rangkaian regresi pertama, peneliti memeriksa apakah bank dengan lebih banyak kemitraan bisnis dengan lembaga keuangan lebih cenderung mengalami kendala keuangan di pasar yang tertekan. Hasilnya menunjukkan bahwa jika bank berafiliasi dengan BHC yang membangun lebih banyak kemitraan bisnis dengan lembaga yang berpartisipasi melalui pengaturan pinjaman sindikasi, mereka membayar suku bunga simpanan yang lebih tinggi di pasar yang tertekan. Hasil ini menunjukkan bahwa bank dengan lebih banyak kemitraan bisnis dengan lembaga keuangan terkena goncangan likuiditas yang lebih tinggi daripada bank dengan kemitraan yang kurang luas. Konsekuensi dari guncangan likuiditas yang merugikan mungkin tidak terbatas pada pembiayaan eksternal bank, tetapi kemudian dapat ditumpahkan ke kegiatan bisnis bank yang biasa, termasuk penciptaan likuiditas dan aktivitas pinjaman. Oleh karena itu, peneliti beralih ke bagaimana jumlah kemitraan bisnis bank terkait dengan penciptaan likuiditas bank selama tekanan pasar. Peneliti berhipotesis bahwa bank dengan lebih banyak kemitraan bisnis cenderung menciptakan likuiditas di pasar selama periode tekanan pasar. Rata-rata, peneliti menemukan bahwa bank dengan lebih banyak hubungan dengan mitra bisnis cenderung mengurangi penciptaan likuiditas mereka selama periode tekanan pasar dibandingkan dengan bank yang memiliki lebih sedikit hubungan semacam itu. Selanjutnya, peneliti menguji bagaimana jumlah kemitraan bisnis bank dikaitkan dengan asal mula pinjaman usaha kecil serta asal mula hipotek di pasar yang tertekan. Hasil regresi peneliti menunjukkan bahwa bank dengan kemitraan bisnis yang luas cenderung tidak menghasilkan pinjaman usaha kecil dalam penurunan pasar daripada bank dengan kemitraan yang lebih sedikit. Untuk asal mula hipotek, peneliti menemukan bahwa bank dengan lebih banyak kemitraan bisnis cenderung mengurangi asal mula hipotek jumbo serta hipotek yang ditahan dibandingkan dengan hipotek non-jumbo atau sekuritas di pasar yang tertekan daripada bank dengan kemitraan yang lebih sedikit.
Peneliti berhipotesis bahwa pembiayaan eksternal yang tersedia memberi insentif kepada bank dengan lebih banyak kemitraan bisnis untuk melonggarkan kontrol risiko likuiditas mereka dengan mengurangi cadangan aset likuid yang aman dan memperluas aset yang kurang likuid. Untuk mengidentifikasi saluran yang bertanggung jawab atas kerentanan bank yang lebih tinggi dengan lebih banyak kemitraan terhadap guncangan likuiditas. Peneliti menyelidiki apakah bank yang lebih bermitra cenderung melonggarkan risiko likuiditas mereka. Untuk mengukur manajemen risiko likuiditas bank, peneliti menggunakan Liquidity Coverage Ratio atau LCR. LCR mengukur apakah bank memiliki aset likuiditas berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup untuk bertahan dalam kondisi pasar yang tertekan setidaknya selama 1 bulan. Hasil peneliti menunjukkan bahwa karena bank memiliki lebih banyak kemitraan bisnis dengan lembaga keuangan melalui pengaturan pinjaman sindikasi, ia cenderung mempertahankan LCR yang lebih rendah, yang menyiratkan bahwa ia melonggarkan manajemen likuiditasnya dan dengan demikian menjadi lebih rentan terhadap risiko likuiditas. Peneliti juga menemukan bahwa bank dengan LCR yang lebih rendah lebih cenderung menghadapi kendala likuiditas yang parah di pasar yang tertekan dalam hal biaya pendanaan deposito. Dari hasil semua pengujian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa bank dengan kemitraan bisnis yang lebih banyak cenderung melonggarkan pengelolaan likuiditasnya dan kemudian menghadapi kendala likuiditas yang lebih parah di pasar yang tertekan, yang ditunjukkan oleh biaya pendanaan simpanan yang lebih tinggi, penciptaan likuiditas yang lebih sedikit, dan lebih sedikit origination pinjaman untuk pinjaman usaha kecil dan hipotek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai motivasi teoritis atau theoretical motivation dari jurnal ini. Nah, bank itu mengandalkan likuiditas yang tersimpan untuk mengelola risiko likuiditas mereka dengan meningkatkan aset likuid mereka dan mengurangi pinjaman dan aset tidak likuid lainnya yang menghitung sebagian besar profitabilitas mereka. Nah, sebagai alternatif, bank dapat mengendalikan risiko likuiditasnya dengan mengubah struktur liabilitasnya terhadap pembiayaan jangka panjang dari pinjaman jangka pendek. Tetapi meskipun demikian, penyesuaian durasi terhadap pembiayaan jangka panjang juga meningkatkan biaya pendanaan bank secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas mereka. Karena biaya pendanaan utang jangka panjang biasanya itu lebih tinggi daripada yang jangka pendek. Nah, strategi ini memungkinkan bank untuk mengurangi kemungkinan bahwa mereka menghadapi kekurangan likuiditas yang parah di bawah tuntutan liquidity mendesak khusus bank. Setelah bank mengalami kekurangan likuiditas yang parah, mereka dapat bertahan hidup dengan menerbitkan utang hasil tinggi atau melakukan penjualan aset jangka panjang yang menguntungkan. Dengan demikian, manajemen risiko likuiditas yang diperkuat dapat melindungi profitabilitas bank dengan mengurangi kemungkinan kekurangan likuiditas yang parah. Selanjutnya yaitu metodologi empiris atau empirical methodology. Yang pertama yaitu pengukuran kemitraan bisnis. Salah satu masalah utama tes empiris untuk penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi jumlah kemitraan bisnis bank dengan financial institution. Nah, untuk mengukur hubungan bisnis bank, penelitian ini memilih kemitraan yang dapat diamati. Yang pertama, hubungan yang dilakukan melalui pengaturan pinjaman, sindikasi antara bank yang mengatur prospek, dan lembaga keuangan yang menepuk partiki. Nah, dalam sindikasi pinjaman, seorang lead arranger mengundang lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk kesepakatan pinjaman sindikasi sebagai peserta. Lalu, secara khusus, penelitian ini menghitung dan menggabungkan jumlah hubungan antara arranger prospek dan peserta untuk semua kesepakatan pinjaman sindikasi yang berasal selama 5 tahun terakhir sebelum tahun previous atau kuartal akhir yang sama di tingkat BHC per and bank lead arranger. Nah, di sini peneliti menjatuhkan kemitraan duplikat yang telah berulang-ulang dengan beberapa kesepakatan pinjaman sindikasi yang disusun oleh BHC selama 5 tahun terakhir. Lalu, peneliti
bank sebagai arranger utama pinjaman sindikat. Selanjutnya yaitu desain empiris. Nah, penelitian ini berfokus pada bank lokal yang merupakan anak perusahaan dari BHC Amerika Serikat. Nah, bank lokal sendiri itu didefinisikan sebagai bank yang mengumpulkan lebih dari 65% deposito dari satu kabupaten. Nah, peneliti tidak memasukkan bank multiregional dalam sampel karena dapat menyebabkan kendala likuiditas pada bank-bank multiregional tersebut. Nah, yang dimaksud bank multiregional di sini yaitu bank nasional. Karena dapat terkontaminasi oleh situasi ekonomi yang tidak terlayani dari berbagai daerah secara bersamaan. Selanjutnya yaitu data dan ringkasan statistik. Yang pertama kita membahas sumber data. Dalam penelitian ini digunakan basis data Delskan yang disediakan oleh Thomson Reuters LPC untuk mengidentifikasi setiap kemitraan bisnis pinjaman sindikasi bank penilai utama dengan lembaga keuangan yang berpartisipasi. Basis data Delskan berisi informasi tentang paket pinjaman sindikasi, termasuk identitas pemberi pinjaman dan peminjam. Selain itu, dengan menggunakan bunga deposito di bank adalah 2,298% untuk periode sampel penuh tahun 99 hingga 2013. Nilai rata-rata suku bunga deposito bank berfluktuasi tergantung pada periodenya. Nilai rata-rata suku bunga deposito pada periode non-stress adalah 2,043%, sedangkan nilai di bawah tekanan pasar adalah 3,610%. Jika mengubah suku bunga deposito dengan menyebarkan suku bunga bebas risiko seperti suku bunga treasury 3 bulan, perbedaan dalam penyebaran antara waktu non-stress dan stress juga signifikan. Nilai rata-rata penyebaran suku bunga deposito terhadap suku bunga bebas risiko adalah 31 basis poin untuk sampel penuh. Tetapi nilai ini melonjak menjadi 66 basis poin selama masa tekanan pasar. Nilai rata-rata penyebaran suku bunga deposito menurun menjadi 25 basis poin pada waktu non-stress. Baris berikutnya dari panel A berisi ringkasan statistik dari semua variabel hasil lainnya yang mencakup penciptaan likuiditas, log yang mencakup pinjaman bisnis kecil, log hipotek, dan LCR. Selanjutnya, log non-partnership adalah variabel independen utama dari pengujian ini, mencatat jumlah gabungan bisnis mitra bank yang dikirimkan dengan lembaga keuangan yang didirikan melalui pengaturan pinjaman sindikasinya. Log number partnership adalah log natural dan jumlah gabungan kemitraan bisnis antara bank lead arrangers dan lembaga keuangan yang berpartisipasi di level BHC induk bank selama 5 tahun terakhir hingga tahun sebelumnya. Selanjutnya, slide yang menunjukkan tabel B yang menyajikan hasil pengujian univariat untuk nilai main variabel antara bank dengan kemitraan usaha kredit sindikasi dan bank tanpa kemitraan usaha tersebut.
Satu hal yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil uji univariat adalah bahwa variabel hasil dan ukuran kemitraan mungkin sangat berkorelasi dengan kondisi ekonomi daerah di sekitar bank serta dengan karakteristik bank. Hasil uji univariat tidak mengontrol pengaruh situasi ekonomi lokal dan karakteristik spesifik bank terhadap variabel tersebut. Hasil tes univariat konsisten bahkan ketika batas untuk jumlah kemitraan bisnis meningkat dari 0 menjadi di atas 10. Berdasarkan hasil pengujian univariat, bank dengan kemitraan bisnis cenderung mempertahankan suku bunga simpanan yang lebih rendah, menciptakan lebih banyak likuiditas, dan lebih banyak memberikan pinjaman pada waktu normal daripada bank yang tidak memiliki kemitraan bisnis semacam itu. Ditemukan perbedaan yang signifikan dalam suku bunga deposito dan pinjaman awal antara kedua jenis bank di pasar yang tertekan. Terkait pengujian variabel kontrol, bank yang memiliki kemitraan usaha cenderung lebih besar dalam aset BHJ konsolidasi atau total asetnya dibandingkan bank yang tidak memiliki kemitraan usaha tersebut. Bank dengan kemitraan bisnis pinjaman sindikasi lebih cenderung memiliki proporsi yang lebih rendah dari total pinjaman mereka di antara total aset, proporsi lebih rendah dari total simpanan di antara total kewajiban, rasio modal yang lebih tinggi, dan rasio kredit bermasalah yang lebih rendah. Lalu yang kelima adalah hasil empiris. 5.1. Kemitraan bisnis dan biaya pendanaan dalam tekanan pasar. Nah, setiap bank, suku bunga deposito rata-rata bulanan digunakan sebagai hasil variabel. Hasil regresi menunjukkan interaksi log 6 partnership dikali dengan tekanan adalah positif dan signifikan secara statistik. Nah, kemudian menggantikan tekanan dengan variabel kontinu yang mewakili penyebaran file hasil pasar rata-rata bulanan pada CP terhadap tarif bebas risiko. Nah, peningkatan satu standar deviasi dikaitkan dengan kenaikan suku bunga deposito bank pada saat tekanan pasar. Sebagai pemeriksaan ketahanan, dijalankan regresi yang sama, tetapi membatasi sampel untuk periode sebelum kritis. Selama kritis keuangan, kebijakan moneter interkonvensional, serta peraturan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan regulasi ini dapat membuat perbedaan struktural yang signifikan pada kondisi likuiditas di sistem perbankan relatif terhadap kondisi di periode sebelum krisis. Maka dilakukan regresi subsampel. 5.2. Kemitraan bisnis dan menciptakan likuiditas dalam tekanan pasar. Variabel yang digunakan ukuran penciptaan likuiditas meliputi aktivitas neraca yang tidak seimbang dalam klasifikasi hutang. Dalam bank lokal memiliki banyak kemitraan bisnis dengan lembaga keuangan meliputi pengaturan pinjaman sindikasi, kemungkinan untuk mengurangi penciptaan likuiditas di kuartal yang mengalami tekanan pasar. Hasil yang menyangkut penciptaan likuiditas off-balance sheet bank ditemukan bahwa aktivitas off-balance sheet bank ini mendorong hubungan negatif antara jumlah kemitraan bank dan penciptaan likuiditas bank selama periode tekanan pasar. Hasilnya kuat untuk sampel terbatas yang mengecualikan periode krisis keuangan dan seluruh periode pasca krisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5.3 yaitu kemitraan bisnis dan pinjaman usaha kecil dalam tekanan pasar. Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan log pinjaman tahunan agregat usaha kecil yang berasal dari masing-masing bank lokal. Peneliti mengonversi nilai bulanan atau kuartalan menjadi basis tahunan karena agregat awal pinjaman usaha kecil masing-masing bank tersedia pada tingkat tahunan. Pengujian ini menggunakan rumus yang sudah tertera di dalam slide. Hasil regresi tersebut signifikan secara ekonomi. Secara keseluruhan, hasilnya menyiratkan bahwa bank dengan lebih banyak kemitraan bisnis akan lebih cenderung mengurangi originasi pinjaman usaha kecil mereka dalam tekanan pasar. Selanjutnya, 5.4 yaitu kemitraan bisnis dan originasi hipotek dalam tekanan pasar.
Dalam pengujian ini, peneliti menggunakan log dari originasi hipotek agregat masing-masing bank yang ada di setiap tahun. Log atau hak tanggungan digunakan sebagai variabel terikat. Mengenai imbal hasil untuk hipotek bank, peneliti menemukan bahwa hipotek dianggap kurang rentan terhadap kendala likuiditas bank akibat sekuritisasi yang tinggi. Jika bank mudah mengamankan hipoteknya di pasar, maka originasi hipotek tidak terlalu terganggu akan masalah pendanaannya. Sehingga jika bank yang mempunyai banyak kemitraan bisnis menghadapi guncangan likuiditas yang parah, maka mereka cenderung tidak menghadapi kendala dalam originasi hipotek, terutama hipotek yang akan dijaminkan. Selain itu, peneliti melaporkan bahwa bank dengan kemitraan yang lebih luas akan lebih cenderung mengurangi penciptaan likuiditas dan pinjaman mereka daripada bank tanpa kemitraan. Hasil dari pengujian ini bertentangan dengan hipotesis alternatif bahwa lebih banyak bank bermitra akan lebih cenderung menghadapi pinjaman yang lebih tinggi dari peminjam dalam tekanan pasar yang dapat memperburuk dari likuiditas bank tersebut. Dan juga dampak buruk kemitraan pada kegiatan peminjam sangat menonjol jika kegiatan peminjaman sangat sensitif terhadap pendanaan yang tersedia dalam bank. Selanjutnya 5.5 yaitu kemitraan bisnis dan manajemen risiko likuiditas. Untuk memeriksa manajemen risiko, peneliti memeriksa LCR dari bank. LCR ini mengenai pada stok HQLA yang dipegang oleh bank yang sebanding dengan arus kas keluar bersih yang diharapkan selama 30 hari ke depan. Ukuran tersebut menunjukkan kemampuan bank jangka pendek untuk menahan penarikan dana secara tiba-tiba. Karena definisi dan persyaratan LCR pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010, sehingga data LCR ini tidak tersedia untuk umum dalam periode sampel dalam penelitian ini. Maka peneliti menggunakan laporan kuartalan mereka sebagai gantinya. Peneliti membuat sampel panel kuartal bank dan merancang persamaan regresi seperti yang sudah tertera di dalam slide. Dari hasil regresi ini, peneliti menyimpulkan bahwa bank dengan lebih banyak kemitraan akan lebih cenderung untuk melonggarkan manajemen risiko likuiditasnya yang dapat menyebabkan masalah likuiditas yang lebih parah bagi bank-bank tersebut selama periode tekanan pasar. Dalam tahap terakhir, peneliti menyelidiki hubungan antara LCR bank dan biaya pendanaan simpanannya selama periode tekanan pasar untuk mengklasifikasikan channel atau saluran yang bertanggung jawab atas kendala likuiditas yang lebih parah pada bank yang lebih banyak bermitra. Hasil dari tahap terakhir ini menunjukkan bahwa bank dengan LCR yang lebih rendah akan lebih cenderung menghadapi likuiditas yang parah dalam tekanan pasar dalam hal biaya pendanaan depositonya. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri sampai di sini mengenai materi persekutuan bank dan krisis likuiditas. Mohon maaf bila adanya salah kata maupun kurangnya penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.